Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini minggu kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan mata kuliah Islam dan budaya lokal. Pada kesempatan ini kita nanti akan mengkaji bersama dengan materi yang akan nanti dipaparkan oleh kelompok. Silakan para mahasiswa dipersiapkan untuk materi, resume dan kira-kira nanti apa yang akan dipertanyakan pada pertemuan kali ini. Silakan kita simak bersama-sama paparan dari kelompok untuk materi pertemuan pada kesempatan ini. Jangan lupa teman-teman silahkan nanti dicek V-kelasnya untuk upload materi dan diskusinya. Kemudian kita akan sharing bersama di WhatsApp group. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita bersama-sama simak materi paparan pada kesempatan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan Islam budaya lokal yang diampu Bapak Dani Miftah Muhammad Nur MPD. Dari diskusi di V-kelas, kami mencoba membuatkan ringkasan materi terkait dengan judul Sejarah Masuknya Islam di Jawa. Untuk itu, mari kita simak bersama materi Sejarah Masuknya Islam di Jawa, yang anggotanya terdiri dari yang pertama Muhammad Syarif Hidayatullah dengan NIM 201091910011, Khairul Ulum dengan NIM 2010910026, Sabrina Hikmatul Muna dengan NIM 2010910014, Maunatul Khairiyah dengan NIM 2010910024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini dikenalkan oleh seorang tokoh yaitu Benabit Nepal. Teori Gujarat ini dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, yaitu daerah India bagian barat yang dekat dengan Selat Arab atau pada abad ke-13. Bukti pendukung adanya teori Gujarat ini yaitu adanya makam Sunan Malik As-Saleh dari kerajaan Samudra Pasai, dan yang kedua yaitu adanya tulisan dari Marco Polo, seorang pedagang atau penjelajah dari negara Venesia yang menyatakan pernah singgah ke daerah Perla pada tahun 1292 Masehi. Dan yang kedua yaitu teori Arab. Teori Arab ini diperkenalkan oleh seorang tokoh yang sangat terkenal yaitu Buya Hamka. Teori Arab ini dibawa langsung oleh para pedagang dari Arab yang notabene sudah beragama Muslim pada sekitar abad ke-7. Bukti pendukung adanya teori Arab ini yaitu perkampungan Islam di Baros, itu yang pertama, dan yang kedua yaitu makam seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun di Gresik, dan pemakaman Islam di Troloyo Mojokerto. Dan yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia ini diperkenalkan oleh Husain Jayadiningrat. Teori Persia ini dibawa oleh para pedagang dari Persia atau yang sekarang dikenal Iran pada abad sekitar ke-13 Masehi. Bukti pendukung teori Persia ini yaitu adanya kesamaan peringatan pada 10 Muharram. Dan yang keempat yaitu teori Cina. Teori Cina ini dibawa oleh para pedagang atau para petinggi dari kerajaan Cina pada abad ke-9. Bukti pendukung adanya teori Cina ini yaitu yang pertama, pada dinasti Ming sudah ditemukan permukiman Muslim
di daerah Guangzhou. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu Raden Patah merupakan keturunan dari kerajaan Cina, karena ibunda dari Raden Patah itu adalah seorang putri dari negara Champa yang telah beragama Muslim. Di samping itu pula, Raden Patah juga memiliki gelar Cina yang pertama Pangeran Jimbo. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata atau kesalahan. Masuknya Islam di Jawa. Islam masuk ke Jawa sekitar abad ke-11 Masehi, tepatnya di pesisir Pulau Jawa bagian timur, yaitu daerah Gresik. Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun. Jadi banyak yang orang mempercayai bahwa Islam itu sudah ada di Jawa sekitar abad ke-11. Hal ini dikarenakan adanya makam Fatimah binti Maimun yang nisannya sudah ada tulisan Arabnya. Kedua, menurut MC Radcliffe, ada kemungkinan pada masa kerajaan Majapahit berkuasa, Islam sudah ada di Jawa, hanya saja masih belum berkembang dengan pesat atau agama minoritas. Pada masa kerajaan Majapahit, Islam itu sebenarnya sudah ada, namun Islam hanya saja masih menjadi agama minoritas atau masih belum banyak pengikutnya. Jalur masuknya Islam di Jawa. Yang pertama melalui perdagangan. Para saudagar dari Timur Tengah, Gujarat, India, mereka bersinggah di Tuban, Gresik. Mereka berdagang sembari menyebarkan agama Islam yang para saudagar ini dapatkan dari negaranya asal. Yang kedua melalui perkawinan. Para saudagar-saudagar ini ada yang menetap dan mereka ini menikah dengan para pribumi. Namun dengan syarat para calon istrinya harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Mereka para saudagar juga menikahi para putri raja untuk diajak untuk memeluk agama Islam. Yang selanjutnya melalui politik. Strategi ini sangatlah besar efeknya. Para raja yang memeluk agama Islam, mereka akan dipatuhi oleh rakyatnya, sehingga rakyatnya ikut untuk menjadi agama Islam. Yang selanjutnya melalui kebudayaan dan kesenian. Contohnya adalah Sunan Kalijaga. Beliau Sunan Kalijaga menggunakan wayang untuk menyebarkan agama Islam. Yang selanjutnya melalui sarana pendidikan. Sarana pendidikan ini contohnya seperti pondok pesantren. Seperti halnya Sunan Giri yang mendirikan pondok pesantren untuk mengajarkan agama Islam, mengajar ngaji. Di dalam pondok pesantren ini terciptalah kiai-kiai. Yang selanjutnya melalui tasawuf. Datangnya para sufi-sufi ini juga berpengaruh dengan penyebaran agama Islam di Jawa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang sejarah masuknya Islam di Jawa. Islamisasi Jawa, peran Wali Songo. Mereka adalah para mubalik yang paling berjasa dalam mengislamkan masyarakat Jawa dalam Badat Tanah Jawi. Badat yang dimaksud di sini adalah cerita sejarah. Disebutkan para Wali Songo memiliki tugas untuk menyebarkan Islam ke seluruh pelosok Jawa melalui 3 wilayah penting, antara lain di bagian timur yakni Surabaya, Gresik, Lamongan, di bagian tengah Demak, Kudus, Muria, dan di bagian barat di daerah Cirebon. Nah, siapa ini Wali Songo? Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, Maulana Ali Rahmatullah, Sunan Ampel, Maulana Magdum Ibrahim, Sunan Bonang,
Maulana Ainul Yakin Sunan Giri, Raden Qasim Sunan Derajat, Ja'far Shadiq Sunan Kudus, Raden Syahid Sunan Kalijogo, Raden Umar Sunan Muria, dan yang terakhir Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dan mungkin teman-teman sudah familiar ya, dan sudah sering mengunjungi makam para waliullah. Penyebaran Islam Wali Songo. Yang pertama, melekatkan nilai-nilai Islam pada praktik dan kebiasaan tradisi setempat. Dengan demikian, tampak bahwa Islam sangat luas, mudah, dan memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa. 2. Berdakwah melalui kesenian. Islamisasi dengan kesenian ini diharapkan oleh para wali dapat mempercepat proses Islamisasi di Jawa, karena pengaruh Hindu-Buddha masih sangat kental dan tidak dapat serta-merta dihapus, tetapi mereka mengisinya dengan ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga, didirikannya pesantren-pesantren dalam Islamisasi dan kaderisasi Islam. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dhani Miftah Muhammad Nur yang telah berkenan memberikan arahan, nasihat, ilmu, dan pengalamannya, sehingga materi ini bisa bermanfaat dan semoga menjadi hasanah edukasi pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.